Ahmad Zoni kita nggak perlu kaget lagi karena ini kan perkara dia yang ke kali keempatnya kan. Jadi artinya ketika dia mencoba membantah bahwa dia adalah orang yang paling suci, udah seperti yang saya komentari sebelumnya, nggak mungkin gitu loh. Artinya dia mesti pembelaannya cuma satu, bahwa dia tidak mengedarkan kembali dan dia harus mengakui ke muka hakim yang mulia bahwa dia bukan seorang yang tidak bersalah sama sekali. Itu fatal error menurut saya. Tapi kalau dia adalah seorang pengguna aktif dan memang yang untuk mesen-mesen itu melalui dia, artinya dia hanya bantu pesenin. Logikanya itu. Jadi jangan dia bantu mengedarkan. Nah, dia mungkin punya sarana, tapi dia membantu untuk memesankan. Nah, tapi dibantah lagi sama si Jaya tadi kan bilang katanya ini sales agentnya itu atau distributornya yang di dalam itu adalah namanya Ahmad Zoni. Nah, dia digaji 100.000. Berat ini. Tapi lagi Ahmad Zoni mengelak atau bisa dibilang tidak mau dituduh atau didakwa sebagai pengedar, apalagi bandar. Karena kemarinnya yang kita wawancara aja, pengacara bilang barang buktinya saya tidak melekat di tubuhnya dia. Ini gimana bang? Ya, seperti perkara-perkara narkoba sebelumnya yang saya tanganin. Kalau namanya ini kan beda ya dengan dia orang bebas dengan orang di dalam warga binaan. Artinya ketika di kamar itu ketemu ada barang-barangnya memang terindikasi dan ada alat bukti lainnya memang bersesuaian dengan cerita memang dia adalah seorang pengedar. Dan memang ada yang ngedrop barang dari luar pakai metode itu dan memang bisa masuk dan dia 3 kali dihukum, ya kan? Memang tidak salah para penegak hukum patut menduga bahwa dia adalah bandar yang memang secara aktif mengedarkan barang tersebut. Akhirnya kan fakta-fakta terkuak. Jadi kalau mau trial by opini, sebelum ada faktanya, hakim akan cukup jeli ya melihat hal ini ya. Dari semuanya sudah diakomodir. Dan lucunya dia nggak mau dinusa kambangankan, dia maunya di Lapas situ. ya. Nah, artinya dia sangat erat atau sangat kental hubungannya sama pengedar-pengedar yang itu. Nah, logika itu nggak bisa dibenarkan bahwa dia itu tidak punya hubungan. Karena kenapa? Dia ada namanya alat komunikasinya yang zangi. Kemudian dia udah memakai oknum-oknum dalam penjara. Yang paling utama sebetulnya yang mungkin dia dongkol adalah dia ketangkep. Itu aja. Jadi kalau dibilang dia nggak mau jelek di depan namanya terhadap anaknya ya, reputasinya konyol lah. Gimana sih? Makanya gini. Yang jelas lebih bagus di KUHP yang baru ini dia ngaku salah aja. Karena kalau dibilang tidak bisa melekat padanya, perasaan baju tahanan itu setahu saya, seingat saya itu nggak ada kantongnya. Nah, kemudian kalau dia melekat padanya apa, diiketin di badannya, di staples atau di lakban apa gimana? Atau dimasukin dubur atau saya nggak ngerti nih cara pikirnya. Karena kalau ketika di ruangannya dia, kan ini orang nggak bebas kan, dirampas kemerdekaannya, dia dibina, ketemu barang di situ, ya otomatis ya barang punyanya. Bang, abang kan juga tadi saya udah kasih lihat kan video terkait penggeledahan pertama kali saat di lapas. Terus juga tadi ada juga saksi yang ibaratnya dibilang cukup memberatkan, itu sebagai kurir. Ini benar-benar fatal dan berat abang banget. Kalau saya dari pengalaman saya, kalau hakim melihat dengan terang benderang ya, ini fatal error ya. Makanya dia plead apa? Maksudnya dia mengaku bersalah kah? Atau dia kayak Nikita Mirzani, saya tidak bersalah sekali, bahwa pemerasan itu boleh misalnya, itu adalah mata pencaharian. Atau narkoba itu oke, ya kan, di Nusa Kambangan nggak ada narkoba, makanya saya mau di Jakarta. Wah, gitu nggak karuan ya menurut saya. Tuh tugas berat pengacaranya
berat banget itu. Nah, tapi kalau dia memang difitnah atau di frame atau di kambing hitamkan, atau ketika penggeledahan itu barang itu memang bukan punya dia, tiba-tiba ditanam di situ, dia harus buktikan itu. Dan dia harus buktikan bahwa saya nggak apa-apa loh di Nusa Kambangan, saya udah stop loh. Nah, tapi yang jelas namanya pengguna itu wajib direhab kalau pengguna ya. Tapi kalau dia ngambil terus diedarkan kembali, itu namanya pengedar, atau dia bantu pengedar besar untuk mengedarkan barangnya, atau bandar besar ngedrop barang. Nah, atau dia pengedar kecil, atau dia mau disebutnya apa sih? Saya nggak ngerti juga nih. Makanya ketika ada aplikasi itu, kemudian memang ada pesanan-pesanan, memang ini kan ditunggu kelihatannya. Karena setahu saya polisi narkoba itu jaringannya cukup bagus. Artinya informasi yang didapatkan tuh cukup A1. Dan dia cukup benar-benar terukur lah. Ketika nabrak itu memang ada barangnya kan gitu. Memang pas di video yang kamu kasih itu kan 0, sekian. Berarti kan udah dipakai. Nah, pas dipakai kan berarti kan ada sisanya doang. Habis pesta kan. Nah, makanya kalau dibilang nggak pakai nggak bisa. Tapi kalau nggak ngedarkan, nah dia mesti bantah. Dia bisa bantah nggak? Bantahnya gimana? Apakah dia nggak menjual kembali? Nah, atau dia bilang saya cuma bantu ngedarin. Apa namanya bantu ngedarin? Atau saya cuma bantu mesenin, ngambil barang terus bantu kawan buat make. Gua nggak tahu sih itu apa maksudnya. Tapi si Jai itu bilang dia sebagai kurir dari Amar dan digaji per minggu 100.000. Berat sekali itu. Berat sekali karena kalau ketika ada yang bersaksi kayak gitu ya, mudah-mudahan dia bukan saksi palsu ya. Mudah-mudahan ada ya mesti dibantah itu keterangannya si Jaya itu mesti dibantah. Artinya ada saksi lainnya nggak yang bilang bahwa itu bukan kan gitu, bahwa dia itu orang lain atau gimana. Karena kenapa? Ingat loh, asesmen LPSK-nya tidak tidak di-granted kan. Betul. Nah, belum dapat lampu hijau. Ya, nggak dapat. Berarti penelaannya apa sudah ditelaah apa tidak ditelaah atau gimana? LPSK ini kerjanya gimana? Saya juga nggak ngerti nih. Karena kan LPSK kelihatannya kerjanya suka-suka dia. Saya nggak ngerti, nggak punya standar dia. Ketika ada orang apply, misalnya ada perkara apa, ya kadang bisa diterima, kadang nggak. Ya, saya nggak tahu ya. Atau dia cuma kasus-kasus populer atau gimana? Ya namanya negara Konoha ini yang nggak jelas ya. Apalagi kan saya bilang, ya kan, guru besar koruptornya jadi pahlawan nasional. Korupsi itu parah sekali di Indonesia nih. Makanya sampai dapat indeks yang terburuk ya kan. Kita sama negara lain yang dunia ke-10 aja mungkin sama. Jadi kan untuk berharap kita jadi maju, jujur aja nggak bisa, susah. Nah, udah ketangkep tangan, udah jelas, dibilangnya enggak. Berarti kan integritasnya nggak pernah ada. Ya kita berharap mudah-mudahan di pemerintahan ini, walaupun berat ya, tapi ada integritas lah. Bang, tapi Abang setuju gak dengan pendapat dari saksi ahli narkotika mantan ketua BNN Pak Anang Iskandar yang bilang bahwa pengguna narkoba itu harusnya direhabilitasi bukan dipidana. Dia itu udah sakit edik, bukan sakit yang biasa bisa dibilang. Itu kan butuh rehabnya panjang katanya dia. Tapi kalau sudah 3 kali, 4 kali, 5 kali dan sebagainya, apa harus tetap direhab? Tapi kalau kelakuannya masih begini, gimana Bang? Yang penting dia tidak mengedarkan kembali, dia tidak mengambil keuntungan dari narkotika itu, ikut menjual atau mempopulerkan atau ikut mencemarkan manusia-manusia lain di Indonesia untuk menggunakan narkoba, atau dia berkampanye untuk pengedar narkoba untuk membeli barangnya, jadi salespersonnya gitu. Benar, saya sependapat kalau penyakit atau edik ya. Edik. Dia edik itu sama kayak edik korupsi. Sebetulnya sama nih, narkoba sama korupsi sama. Karena orang Indonesia atau orang Konoha ini satu kecanduan narkoba, satu kecanduan korupsi. Untuk jujur nggak bisa. Nah, larinya kalau nggak bisa korupsi, dia pakai narkoba karena dia pengen fly. Atau apa ya kan, karena dia lari kenyataan. Memang sudah akut sedemikian ini, memang mesti ada terobosan ya supaya memang tetap
diberikan yang namanya penyembuhan ya, proses-prosesnya. Ya seperti penyakit-penyakit yang ketergantungan lainnya, seperti ketergantungan apa namanya macam-macam itulah, narkoba, minuman apa segala macam itu. Korupsi juga harus ada obatnya juga. Mungkin bisa dikategorikan dia mesti disembuhin tuh. Ya kalau di rukyah bersama-sama bagaimana mungkin bisa sembuh atau gimana, saya nggak ngerti tuh. Karena kalau namanya udah akut begini negaranya ya, alias orang kritik aja dilaporin polisi, ya itu kan udah sesat berpikir. Jadi udah nggak karu-karuan ini. Oke, Bang, terakhir terkait Ahmad Ruzani bilang menyatakan dia sebagai aset anak bangsa yang sudah mengharumkan dunia perfilman di Indonesia dan internasional, sampai-sampai dia membuat permohonan surat ke Pak Presiden Prabowo itu isinya berupa mau minta amnesti, gerasi dan lain sebagainya untuk ibaratnya meringankanlah hukumannya walaupun tidak bisa menghilangkan pidananya ya. Abang gimana menilainya? Saya pikir ya dia kan namanya orang tenggelam akibat dirinya sendiri ya. Dia mencoba pakai jurus mabok gimana caranya mendapatkan apa yang dia mau. Seperti hal logika sesatnya dia ketika dia nggak mau ditahan di Nusa Kambangan karena akses terhadap obatnya mungkin putus, takut ya kan mungkin ada, kalau ditelaah psikolognya kan ada gejala putus obat kayak gitulah yang jadi makanya saya pikir memang harus wise ya, bijaksana dan harus jujur terhadap dirinya sebetulnya. Apakah dia ingin mengobati penyakitnya, tapi dia harus mengakui kesalahannya. Tapi kalau dia bersikukuh tidak mengakui kesalahannya dan tetap sedemikian, apapun dia aset negara kayak apa segala macam, dia mau minta pengampunan presiden, saya rasa presiden kita ini yang Pak Prabowo ini cukup tegas ya kalau narkoba ya, tapi kalau korupsi nggak tahu.